بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Shadaqallahu azim. Ibu-ibu serta bapak sekalian, jamaah sholat maghrib Masjid As-Sakinah yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dunia sampai akhirat. Allah masih memberikan limpahan rahmat kepada kita. Nah, sebagai perbandingan, kalau kita ini diberi namanya iman, tidak dijaga sungguh-sungguh seperti kita menjaga berlian, menjaga emas dan sebagainya, rugi kita. Padahal iman itu pasti. Dengan kita punya iman ini pasti akan membahagiakan kita, menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Dengan catatan imannya iman yang murni, iman yang tidak bercampur dengan syirik, iman yang berkualitas, iman yang betul-betul bersikap sami'na wa ta'na terhadap aturan-aturan Allah. Nah, sedikit perbandingan antara harta kekayaan kita dan iman yang diberikan oleh Allah. Maka mari Bapak jaga iman baik-baik, tingkatkan kualitasnya. Iman yang berkualitas itu sekali lagi bersikap saya dengar dan saya taat terhadap aturan Allah. Jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah, tadi sudah dibacakan dalam rakaat pertama tadi surat As-Saffat, ayat-ayat yang menyangkut tentang peristiwa kurban. Orang Islam yakin bahwa anaknya Ibrahim yang dikorbankan itu adalah Ismail, yakin itu. Cuma sayang orang Islam tidak banyak yang bisa menerangkan endi dalile bahwa yang dikorbankan itu Ismail. Di sini satu. Yang kedua, orang Islam tidak bisa menunjukkan kesalahan Bible, Alkitab. Di dalam Bible, dalam Alkitab diterangkan anaknya Ibrahim yang dikorbankan Iska, itu salah. Cuma kita tidak bisa menunjukkan. Sayangnya di situ. Maka berbicara perbandingan agama, kristologi itu kita berdalil Al-Quran, gitu Qur'ane. Sehingga kesimpulannya anaknya Ibrahim yang dikorbankan adalah Ismail, walaupun diganti dengan domba. Ayat yang nanti kalau penjenengan baca di rumah di sini, itu dimulai dari surat 37 ayat 100. Permulaannya dari sana. Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Doanya langsung direspon oleh Allah, dikabulkan. Ayat 101 itu. Wa basarnahu bi ghulamin halim. Dikabulkan. Lahir seorang anak yang penyantun. Di dalam tarjamah di situ diterangkan Ismail. Padahal di dalam ayat tidak ada kata Ismail. Sehingga orang Kristen kadang-kadang menyangga, loh Quran ditambahi. Kalau Ismail ya, padahal teks bahasa Arabnya kan tidak ada Ismailnya. Tolong 101. Wa basarnahu. Tidak ada Ismail. Oleh penterjemah supaya kita itu paham bahwa anak yang lahir itu ialah Ismail, maka kata Ismail dalam kurung lagi. Dalam kurung. Nah, anak lahir. Maka 101 ya ada itu. 102 disitulah perintah. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk
menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim itu pemimpin yang luar biasa hebatnya. Andai kata negara dipimpin oleh orang yang caranya seperti Nabi Ibrahim, hebat, nggak makso. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, Ibrahim sembelih anakmu. Umpama anak itu dicekel terus sembelih, salah mboten? Loh gak salah perintah Gusti Allah, sembelih anakmu. Gak salah. Tapi Nabi Ibrahim tidak begitu, anaknya diceluk. Nah, Bapak diperintah oleh Allah nyembelih kamu. Oleh karena itu, pikirkan baik-baik bagaimana pendapatmu. Dadi mboten maksa. Dan ini nek pemimpin saiki gelem ngono lak hebat ta. Saiki sing ana maksa ta. Gak gelem. Diputus bantuane. Gak gelem. Iku pemimpin saiki. Nah, berturut-turut maka kesimpulannya para jamaah yang berbahagia, yang perlu kita sampaikan kalau dengan dialog dengan orang Nasrani, 101 tadi, ya, lahir tadi seorang anak, itu satu-satunya anak. Lahir dari istri yang bernama Hajar. Karena istri yang bernama namanya Sarah sudah tua dan mandul. Jadi ini anak satu-satunya lahir. Terus perintah dikorbankan sampai pelaksanaannya sampai diganti domba dan sebagainya. Korban selesai. Berapa anaknya? 1. Jadi ini penjenengan genanong Kristen dialog kudu ngono. Lahir 1 anaknya, baru 1 ini. Ya, sampai korban selesai anak pira? 1. Iska nandi durung lahir. Iska durung lahir. Mungkinkah anak yang durung lahir itu disembelih dikorbankan? Ya gak mungkin. Kapan lahirnya Iska? 112 dijujuk ngono. Babasarnahu bi iskaka. Babasarnahu bi iskaka nabiyyan minas sholihin. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang yang benar. Kami berikan dia kabar gembira dengan kelahiran Iska. Iska dalam kurung mboten? Dalam kurung. Loh, Iska Kelahiran ya dalam kurung. Nah, kelahiran. Yang kata Iska nah, jadi Allah memberi bonus karena perintah Allah pada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak satu-satunya Ismail tadi, begitu ketaatannya, baik itu anak pun, maka bonusnya Ibrahim, kamu saya beri bonus. Apa? Lahir nanti seorang anak yang bernama Iska dari istri yang bernama Sarah. Jadi kesimpulannya kalau kita ngomong berdasarkan Quran, ya, dalilnya ya di surat 37 surat As-Saffat ayat 100 sampai 112. Intinya anaknya Ibrahim waktu itu baru 1 orang. Waktu itu baru 1 orang. Adapun lahirnya Iska itu setelah peristiwa kurban. Nah, menurut Bible memang ada beda, ada penyelewengan. Menurut Bible Kejadian 16:16. Ya, kitab Kejadian pasal 16 dan 16. Ketika Ibrahim berumur 86 tahun, Ismail lahir. Ya, pasal 16 ayat 16. Ismail lahir. Pasal 21 ayat 5, ketika Ibrahim berumur 100 tahun, Iska lahir. Dulu mana tadi? Dulu Ismail. Kacek berapa tahun? 14. 86 tahun umur Ibrahim, Ismail lahir. Umur Ibrahim 100 tahun, Iska lahir. Anak embarutnya siapa? Ismail. Ya, nah, anak tunggal, anak baru kan berarti tunggal, dah. Ini tadi jumlahnya berapa? 2, dah. Ismail lahir, Iska lahir, berapa jumlahnya? 2. Inilah kesalahannya. Belum korban ini belum korban. Belum korban anak ewes 2. Baru setelahnya di pasal 22 kitab Kejadian ayat 2, Tuhan berfirman pada Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal itu. Anakmu yang apa? Yang tunggal. Tunggal itu apa artinya? 1.
Lah nek anake loro tunggal ku sing nomor loro apa sing barep? Anake loro tunggal iku sing barep apa sing nomor loro? Ya sing barep. Siapa yang barep itu? Ismail. Dong gedang Kristen itu gampang nek ada ngerti Alkitab. Tapi di ayat itu diteruskan, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yakni Iskak. Di sini penyelewengannya. Oleh karena itu para jamaah itu satu contoh. Jadi kristologi itu bukan ngilok-ngilokno, enggak. Membandingkan iki lho Qur'ane, iki lho Bible. Kita bandingkan baru diketahui oh nduk kene salahe, kene salahe. Baik. Itulah sedikit tentang perbandingan korban antara Iskak dan Ismail ya. Kemudian para jamaah yang berbahagia, malam hari ini saya ingin menyampaikan juga tema lain. NTIR. NTIR. Nikah, talak, iddah, rujuk. Oh ya. Nikah. Menurut Islam, nikah itu perintah. Menurut agama Islam, nikah itu perintah. Nah, maka beda dengan di Alkitab. Di surat 24, ada yang bawa terjemah surat 24 ayat 32. Itu dasarnya perintah nikah di Quran. Surat 24 surat An-Nur ayat 32. Monggo yang sudah ketemu silakan. Langsung terjemah ya. Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu, yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan dunianya, dan Allah membuat pemberiannya bagi Maha Mengetahui. Nikah menurut Al-Quran atau agama Islam itu perintah. Ojo ono wong Islam sing muni aku niat gak nikah, dosa iku. Perintah. Sampai Allah menyatakan in yakunu fuqara. Jika mereka itu miskin, aku Allah yang akan mencukupkan rezekinya. Jadi misalkan orang lanang wis cukup umur sik wedi rabi. Tak gawe mangan dhewe gak cukup apa meneh ngoni. Allah menjamin in yakunu fuqara. Jika mereka miskin, aku nanti yang akan mencukupkan. Balik dalilnya. Jadi nikah itu perintah. Dibandingkan dengan Alkitab di Injil Korintus itu, Paulus berkata, laki-laki itu sebaiknya tidak nikah seperti aku, kata Paulus. Jadi menurut Alkitab nikah itu bukan perintah. Malah Paulus menekankan sebaiknya laki-laki itu tidak nikah seperti aku. Ayat berikutnya, tetapi barang siapa yang takut terjerumus pada perzinahan, diberi kelonggaran nikah. Kalau Quran jelas perintah. Perintah tadi. Baru ayat lanjutannya kembali ke surat An-Nur tadi. Setelah tadi ayat 32, ayat 33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin dalam menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Itulah. Jadi diberikan jalan keluar bagi mereka yang belum mampu kawin. Aku wis cukup, tapi aku sik mikir adikku. Aku sik membiayai adikku, biar nutup sekolah dan sebagainya. Kalau kamu belum niat kawin, belum mampu kawin, jaga diri baik-baik. Dengan puasa dan sebagainya. Dan itulah Islam. Menurut Paulus, itu baru dasare. Ya, dasar. NTIR, nikah, talak. Dalam agama Islam, setelahnya nikah boleh talak? Boleh. Halal apa haram? Halal titik. Ojo halal titik, halal koma. Halal. Tapi dibenci oleh Allah itu. Lha ngono ta. Halal, ndak titik. Artinya apa? Nek gak saking kepeksone, aja, lah ngono. Wong kadang-kadang ngomongin titik-titik niru sinetron. Saya talak kamu, sinetron itu.
Akan dulu sinetronnya, Bang. Bahkan ada aturan bagaimana penyelesaian sengketa rumah tangga. Islam mengatur. Dari mulai pisah ranjang. Pisah ranjang tetap dalam satu atap. Siji kamar ngaruh, siji kamar mburi. Itu pun batasnya cuma 3 malam. Lah pisah ranjang saiki enggak, sing wedok mulai nang bapakne dhewe. Itu bukan pisah ranjang, itu pisah napa niku? Pisah omah iku. Lah kadang-kadang wong Islam gak ngerti Islame iku lho. Menyelesaikan masalah gak berdasar Quran. Ada aturan-aturannya, ada aturan-aturannya. Nah, bicara tentang talak. Bicara tentang talak, itu pun dalam Quran diterangkan. Talak itu kan bermacam-macam. Di surat 2 ayat 228 itu insya Allah ya. Ada talak itu ya. Surat 2 228 itu insya Allah. Maksud saya idah, masa idah. Ini kan hubungan jadi dengan talak. NTI talak atau dengan idah. Ya, 228 tentang talak di surat 65, surat At-Talaq itu. Wanita-wanita yang ditalak adalah menahan diri menunggu 3 kali kurung. 3 kali kurung, bukan 3 bulan. Wanita yang baru bercerai dengan suaminya, nah, harus menahan diri. Masa iddah itu menunggu. Tidak boleh nikah selama masa tunggu. Tapi karena masyarakat salah mengartikan. Iddah durung tek kok wis nang masjid. Iddah durung tek kok wis metu nang pengajian. Iddah durung tek kok wis nang pasar. Iddah itu hanya dilarang nikah selama masa. Berapa lamanya tadi? 3 kali suci. Bukan 3 bulan, 3 kali suci. Iddah diatur nang Quran. Itu iddahnya wanita yang diceraikan suami. Wanita yang ditinggal mati suami 234. Suratnya tetap 234. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, tidaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Islam itu serba ada ketentuan dari Allah, gak ngarang karepe dhewe. 4 bulan 10 hari. Kok luwih suwe napa? Padha-padha iddahe. Sing iki mau cuma 3 kali suci. Sing iki kok 4 bulan 10 hari. Apa kok tambah suwe? Allah Maha tahu. Wong wedok ditinggal mati suami ku sedine sejene pegatan. Mari pegatan nek iso cepet-cepet iso nang daftar iki. Apa meneh pegatane pancen perkara selingkuh. Pegatan ae Mas. Wong lanang gak nduloni. Andai kata ada seorang istri yang baru ditalak oleh suaminya, terus ana wong daftar, padahal saya saulan, kandhanono sabar. Idaku durung entek. Aku soal tugas luar negeri, gak gelem ya tinggalan. Isin. Jadi ada aturan. NT, jadi talak, kalau talak. Talak itu kan macam-macam. Nah, 1 kali mau rujuk silakan. Makanya hubungannya dikomplit NTIR. Nikah talak, iddah rujuk. Biasanya wong lanang, wong bojoan iki mari rujuk, dia anak maneh biasanya. Gegeran pisah. Mari pisah rujuk. Dilengkap dia anak maneh biasanya. Mari ngono gegeran maneh. Pisah maneh. Loro ya dah. Loro. Tapi hati-hati, pisan kas. Wis, talak bain. Talak yang ketiga namanya talak bain.
Gimana wanita yang sudah ditalak ketiga oleh suaminya? Boleh nikah dengan wanita laki-laki lain atau balik nang suaminya? Tidak boleh. Titik. Tidak boleh, koma. Boleh dengan syarat perempuan ini tadi, mantan istri tadi sudah nikah dengan laki-laki lain. Dan kemudian dia cerai dengan laki-laki lain tadi. Baru boleh tapi gak oleh direkayasa. Ana wong lanang tak parani, iku lho, bojoku kawinan tapi sudah diutik. Kon tak bayar. Kawinan, wis pokoke dikawin secara resmi dikawin. Tapi aja macam-macam ya, tak bayar. Mari ngono terus pegatan. Supaya apa? Supaya aku bisa balen. Loh ini namanya ya Allah Maha tahu. Begitulah Al-Quran, luar biasa. Menurut Nasrani, sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan. Jadi menurut agama Kristen, wong nek mari kawin gak oleh bisa. Nyatane ana ndak bisa. Kula mboten pisah kok, Pak. Kula mboten pegatan apa membatalkan pernikahan. Padha ae iku. Artinya apa? Alkitab sudah tidak bisa diamalkan oleh pemeluk-pemeluknya. Al-Quran tergantung pemeluknya, taat atau tidak taat. Taat Quran selamat, tidak taat gak selamat. Jadi beda loh ya. Jadi kalau di satu ayat di Alkitab diterangkan tidak boleh cerai. Sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Tapi di ayat lain ada keterangan. Barang siapa yang mentalak istrinya, hendaklah diberi surat talak. Loh, itu yang bener sing di. Ya. Jadi semakin kita temukan ayat-ayat itu, jawabannya semakin bingung. Maka saya pernah menyampaikan tema, ditanya bingung. Semakin ditanya, tambah bingung. Ya. Maka tak timpali. Timbangannya sampean bingung-bingung, tinggalan melok aku. Wes gampang. Timbangannya bingung. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah tentang pernikahan. Kemudian tadi ada iddah karena dicerai, ditalak suami. Ada iddah ditinggal mati suami. Ada lagi iddahnya orang hamil. Bolehkah orang hamil dinikahkan? Menurut Quran loh ya, menurut madhab ini membolehkan ini. Mulanya gak sama madhab, ngomong Quran aja. Surat 65 ayat 4. Monggo Pak Gus, ini 65 ayat 4. Ini iddahnya orang yang hamil. Surat 65 ayat 4. Dia mengetahui apa yang ada di dalam bumi. Monggo 65 ayat 4. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan 3 bulan perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan yang hamil terus waktu mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Stop. Perempuan yang hamil masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. Tapi saiki masyarakat gak izin masih bobot itu sik diundangno wong. Ini Quran. Lah nek gak nang dikawinno meneh lahir gak duwe bapak. Mulane aja nglakoni ngono. Ini pendidikan yang sangat tinggi dalam Islam. Jadi kalau perempuan itu hamil, tidak boleh dinikahkan. Sampai kapan? Anaknya lahir. Baru boleh dinikahkan. Memang dalam satu madhab ada yang bolehkan. Itu pun berbeda. Madhab satu mengatakan boleh dinikahkan,
tapi harus dengan laki-laki yang menjinahi, yang menghamili. Madzhab yang lainnya dengan laki-laki lain pun boleh. Beda lagi nih, ngomong madzhab panjang ngedowo enak ngomong Quran. Nah, itulah masa iddah. Orang yang, apakah ada orang yang tanpa iddah, perempuan tanpa iddah? Nek maulah ana iddah hamil. Iddah karena ditinggal ditalak suami, iddah karena suaminya mati. Apa ada yang tanpa iddah terus boleh kawin? Ada. Perawan dari pegatan. Surat 33. Surat Al-Ahzab ayat 49. Ayat 49. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan miskin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampuri. Terus. Maka tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah. Luar biasa Quran itu. Tinggal kita orang Islam itu nek gelem Quran semuanya diatur. Tapi nek kita niru Bani Israel ya seperti surat 62 ayat 5 itu Bani Israel itu. Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Dikasih Taurat tapi gak diopeni, gak diamalno. Persis kimar. 62 ayat 5. Perempuan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang boleh. Sangat buruk. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi ini ceritanya Bani Israel diberi Alkitab untuk dipahami, untuk diamalkan. Tapi mereka tidak mengamalkan. Kata Allah seperti keledai. Wong Islam dikasih kitab suci napa? Quran. Lah nek Quran gak diamalno ya persis kaya yo ngono lho ya. Dadi cara karambel ngeban ngene. Alhamdulillah kalau di Masjid As-Sakinah ini ada kajian rutin, tergantung masyarakat yang diundang. Mudah-mudahan kupingi bolong dan dimudahkan langkahnya. Loh, mudah. Gak gampang loh. Yang paling jauh itu ke masjid, walaupun dekat. Kenapa? Digandoli setan soalnya. Yang paling dekat itu pucuke gunung, walaupun adoh. Dekat itu. Mergo apa? Setan nyuruh. Baik, para jamaah dirahmati Allah. Nikah. Dalam Islam diterangkan suami istri, sing dadi pemimpin sapa? Suami. Diterangkan itu. An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, An-Nisa 34. Laki-laki suami itu berlindung bagi perempuan karena Allah telah merebutkan sebagian mereka. Stop dari situ aja. Laki-laki itu pemimpin melindung. Artinya, ya, ini ada hubungannya. Nek sampean duwe anak wedok, ya, arepe dimantuno, berarti mantu sampean wong lanang calon pemimpin. Wong wedok sing bujangan ndelek bojo, iku berarti calon pemimpin. Siapa yang boleh dinikahi dan yang tidak boleh dinikahi? Quran mengatur. Quran mengatur. Jadi kawin itu tidak asal aku cinta. Ada rambu-rambu. Di antara rambu-rambunya satu, surat 2, 221. Ini di antara rambu-rambu diberikan Allah dalam Al-Quran. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Stop.
Kalimat ini untuk orang laki-laki. Jangan kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik itu sebelum dia beriman. Ini untuk orang laki-laki. Ya. Lanjut untuk perbandingan. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Hamba saya, katakanlah PRT, pembantu rumah tangga, yang beriman, itu lebih baik kamu nikahi daripada jeragannya yang cantik, yang kaya raya, tapi dia musyrik. Lanjut, kanggo wedok saiki. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sama. Wanita yang muslimah jangan dikawinkan dengan laki-laki yang musyrik sebelum dia beriman. Perbandingan lanjut sama dengan tadi. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Nah, pertanyaannya Ibu Bapak, opo nikah karo wong musyrik kok dilarang karo Gusti Allah iku opo? Aku seneng ya, Pak. Wis janji saling menghormati, saling pengertian dan sebagainya, kok dilarang opo? Lanjut, kalimat berikut. Mereka mengajak ke neraka. Stop, mereka siapa? Orang musyrik itu ngajakkan rokok. Berarti nek wong Islam nikah karo wong musyrik, berarti tanda tangan di atas meterai 10.000. Siap masuk ngono lho. Sedangkan Allah lanjut. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya Allah. Nah, tinggal kita. Jadi kalau ada orang Islam hanya nuruti karena cinta dan lain-lain, nekat nikah dengan wanita musyrik, berarti siap dimasukkan neraka. Nah, jadi lanang, wedok, nek beragama Islam, ojo nikah karo wong musyrik. Para jamaah yang berbahagia, ternyata dalam Al-Quran kita tuh diiman lagi oleh Allah. Diiman lagi. Dalam Al-Quran diterangkan tuh. Surat 24 ayat 3. Loh, Gusti Allah ngeman awak dhewe, disayangi awak dhewe. An-Nur ayat 3. Ya, ayat 3. Pezina laki-laki. Pezina laki-laki tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Stop. Pezina laki-laki tidak boleh menikahi kecuali pezina perempuan. Jadi pezina jodohnya pezina atau musyrik. Jadi wong musyrik itu dalam Al-Quran, dalam hal pernikahan, derajatnya padha karo pezina. Lanjut. Dan pezina perempuan tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Sama. Kita itu diiman, disayang oleh Allah. Jadi orang beriman itu jodohnya ya orang beriman. Suratnya tetap ayat 6. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina. Ayat 6, ayat 6. Ya, lanjut. Surat ke-24 ayat 6. Ya. Ya. Terus Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Jadi wong lanang gak sembarangan nuduh tanpa bukti, tapi nek terbukti ada aturannya. Saya keliru nyebut. Insya Allah ayat 26, Agus. Surat 24 ayat 26. Perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Terus dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Terus sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Terus dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Ngono lho Gusti Allah, ngeman awak dhewe. Perempuan yang jahat untuk laki-laki yang jahat. Laki-laki yang jahat untuk perempuan yang jahat. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik.
Diiman awak dhewe karo Gusti Allah, diiman. Nah, tinggal kita kok, tinggal kita. Tinggal kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berbicara pernikahan. Saiki ku akeh wong uteke gak genah. Jeleneh. Satu di antaranya kasus Gresik. Ngikuti kasus Gresik. Kawin karo apa iku? Karo kambing, bayangno to. Sekarang sedang dinonaktifkan ini dari jabatannya di DPRD. Manusia di kasus ini, kasus dan sudah dijadikan tersangka itu. Mbah carane opo wis pokoke ngene iku kasus manusia kawin karo kambing, wis gak kena. Kambing itu hewan nggih. Hewan itu nek jantan jodohnya betina. Nek betina jodohnya itu hewan. Manusia laki-laki jodohnya perempuan. Laki-laki jodohnya laki-laki, ngluwi kewan niku. Laki-laki jodohnya laki-laki ngluwi kewan niku. Sekarang marak diistilahkan apa? LGBT. Lesbi. Ya dan seterusnya. Sejenis. Dan mereka punya dalil. Mengapa dia nikah sejenis? Quran itu dalilnya. Tapi salah mengartikan. Dalilnya Quran. Biasanya nong mantu, arba akad nikah surat yang bocor surat apa? Arum. Ayat 21, tolong Pak Gus. Wa min ayatihi surat 30. Ayat 21. Mereka tunjuk ayat tapi salah memahami. Ya. Ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Nah, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Yang dimaksud jenismu sendiri ini manusia, jodohnya manusia. Nah, tapi pihak LGBT mengartikan, loh Quran ini mengatakan Allah menyiapkan jodoh dari jenis ini. Jadi lanang bojone ya, lanang ditakoni sing suami ndek istri, bingung. Omanyan utuk nduk dengkul ya. Inilah, dan sekarang banyak orang yang menyalahgunakan arti Quran. Pemane misionaris ngaku dosen agama Islam, ngajar di pondok ini. Bareng dites, gak maca ayat, ngapalno huruf hijaiyah itu. Gua karu-karuan. Hati-hati. Nah, balik lagi. Jadi ada orang ya, yang derajatnya itu lebih hina daripada hewan. Kewan itu lanang, jantan jodohnya betina. Jadi ini lanang jodohnya lanang berarti ngeluhi kewan. Apa kata Allah terhadap orang seperti itu? 179. Ulaika kal an'am 79. Surat 7. Oh, malah surat 7 Al-A'raf. Ya, Al-A'raf bukan Al-An'am. Surat 7. Surat Al-A'raf 179. Nggak enak Allah mengatakan koyok kewan malah luwih nemen. Ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Manusia yang bagaimana? Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Terus. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Terus. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Stop. Kalimat berikut. Nah, ya. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Tak stop itu perlu cek. Jadi tak stop di sini perlu cek gena. Mereka seperti binatang ternak, belum adol. Lebihnya lagi. Jadi uang itu gak gawe 3 tadi. PPH, pendengaran, penglihatan hati gak digawe.
ngeluhi kewan. Buktine iki ana omah gede, burine ana pekarangan, ana kandang ayam, isine ayam akeh. Lali tutup, gak ditutup. Dalu-dalu ana apa iku sing gani gondol luwak. Dadi ana garangan ana luwak. Nah, kira-kira nyokot pira iku? Luwake siji nyokot pira? Negep pira nek luwak siji sing mara? 1 keok. Nah nek sing mara uang negep pira? Luwih nemen timbang kewan. Ngono sing duwe nglelir pateni wisan. Itulah orang yang tidak menggunakan PPH, pendengaran penglihatan hati. Padahal kita diberi PPH ini dengan kalimat la'alakum taskurun, agar kamu bersyukur. Tapi ini gak digawe, ya kan lanang jodone lanang, wedok jodone wedok. Pernikahan, perkawinan. Ono maneh nurut Syiah. Kawin kontrak, nikah mut'ah. Misalkan saya ini didinoskan nanggone Kalimantan. Aku budal ijen gak nggo bojo. Maka nduk kono timbang kesepin. Nah, nang wedok tak tarik kan belum tak kawin. Aku dinis nduk kene mek 2 tahun. Tak kawin tapi 2 tahun, selama aku dinis kene, mari 2 tahun. Bisa. Haram itu. Tapi menurut Syiah boleh. Nah, supaya kita sedikit tahu ya. Baik. Terakhir penuntut nikah beda agama. Baru-baru ini Pengadilan Negeri Surabaya membolehkan. Jadi sidang hakim tunggal tak delok jenenge iku kaya Islam iku. Imam Supriyadi jenenge hakim. Sing lanang beragama Islam, sing wedok Kristen. Ini yang mengajukan permohonan. Oleh sang hakim dikabulkan, dibolehkan. Dengan hakim memutuskan, pengadilan memutuskan, Dispenduk Capil akhirnya menerbitkan akta nikah. Sah. Nurut napa? Nurut negara. Sah nurut negara. Tapi tidak sah nurut agama itu, nurut Islam. Nah, di sini loh, kita perlu tahu. Ya. Perkawinan beda agama diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 74 diterangkan. Pernikahan itu sah ya, dengan syarat mempelainya sama-sama satu agama sama agamanya. Jadi Islam jodohnya Islam. Dan memang ini kasus lama sudah pernah terjadi. Zaman Lydia Kandu, Jamal Mirdad. Sudah pernah terjadi. Malah pengacaranya ini cerita, pengacaranya si ini. Dia sudah membantu urusan begini, sudah berhasil 1.400 pasangan. Baik, sekarang kembali. Pernikahan beda agama. Suami istri ini zina. Karena haram menurut agama. Haram menurut agama. Beda agama tidak boleh. Lalu bagaimana pengacaranya? Yang membela mati-matian itu sehingga berhasil. Surat 4. 105. Jadi siapa yang dari pengacara hati-hati loh. Quran ngatur pengacara ini. Ya. Sungguh kami telah menurunkan kitab